topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ricky Bibisana dan tentunya ada di samping saya ada bareng Dea juga. Iya, oke, kita ketemu lagi nih Dea ya. Benar. Di Lintas Topik hari ini luar biasa sekali, terutama untuk para pendengar radio dan juga para pemirsa YouTube channel Lintas Topik dimanapun Anda berada. Betul. Seperti biasa ya, kita sudah kedatangan narasumber di Lintas Topik hari ini. Ada siapa, Dea? Ya betul banget, kita sudah kedatangan Mbak Eka Munfarida Irfiani. Ya, selaku direktur dari Kita Institute. Wah, luar biasa banget ya. Ini LSM yang bergerak di bidang ini ya kayaknya perempuan dan Perempuan anak dan ya. anak. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dibawakan Iya, sama Mas Ida. saya berarti harus dilindungi nih masih anak-anak nih. Ya. Dia juga perempuan gitu ya. Iya, oke, dan tentunya untuk Sobat Cita dan juga sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, selamat bergabung kurang lebih 1 jam ke depan ya Dea ya. Oke, betul. Kita bakal bahas apa aja, tentunya udah dipersiapkan langsung sama host utama kita, Betul. yaitu ada Ida Agus ya. Mungkin langsung aja. Oke, langsung aja bareng Mbak Eka dan Mas Ida Agus. Oke, terima kasih Dea dan Ricky ya, Sobat Citra, sahabat. Hah? Tatanan teknis. Oke, ready? Baik, terima kasih Ricky dan Dea ya, Sobat Citra, sahabat Purnama SD serta penonton channel YouTube Lintas Topik. Hari ini kembali kita ketemu di channel YouTube maupun di dua radio Citra dan Purnama CD. Ada tamu yang sudah lama banget tidak saya saya udah lama nggak ketemu deh. Kayaknya dulu sering buat intens ketemu gitu kan. Kita sering ngobrol, bahkan pernah terikat dalam sebuah kerja bareng selama beberapa waktu itu. Tapi kayaknya ini jam terbangnya sudah jauh dibandingkan saya ini. Makanya hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang lembaganya, tentang LSM dan tentang juga TPPO yang nampaknya beberapa waktu terakhir ini menjadi hal yang masyarakat ingin tahu sebetulnya apa sih tentang TPPO maupun NGO yang dalam waktu ini juga butuh sebuah penyegaran, butuh sebuah refresh gitu kan. Mbak Eka Munfarida Irfiani. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau narsumnya Mbak Eka ini bagi saya kayak ngobrol biasa gitu kan. Tapi sedikit tadi udah dijelaskan sama Ricky ya, kalau Mbak Eka ini adalah sebuah sih grogi toh aku sini kan. Seorang direktur Kita Institute. Nah, kita pengen ngulik, mungkin teman-teman pengen tahu Kita Institute itu apa sih? Ini sebuah LSM lokal sebetulnya dari Wonosobo, tapi sekarang sudah memiliki jaringan yang cukup luas. Bahkan beberapa waktu terakhir atau mungkin sekarang ya masih ada garapan di daerah Nusa Tenggara Timur sana. Nanti kan kita ngobrol bareng. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah Sudah sehat. berapa lama gak ketemu gitu kan? Kayaknya 1 tahun lebih ya. Iya, terakhir waktu apa kita program dengan Madani itu ya. Yes, nah, habis itu terakhir. bukannya lost kontak sih, tapi kan memang karena kesibukan kita masing-masing Iya, gitu. iya. Kayaknya kita semakin berkibar nih. Amin. Amin ya, harapannya gitu sih. Sekarang menggarap apa sih? Kalau kita sekarang biasa sih masih kegiatan di desa-desa ya. Jadi kita pendampingan masyarakat di desa-desa. Tapi memang kalau dari segi isunya kita sudah mulai ini ya, mungkin luas begitu. Kalau dulu mungkin tahun 2013, 14 gitu ya, sampai tahun 2019-an kita fokus di isu TPPO ya, pekerja migran dan TPPO atau perdagangan orang. Kalau sekarang memang kami juga mencoba untuk melakukan mungkin pengembangan organisasi begitu ya, setelah kita memiliki Renstra. Jadi kita memang punya program-program yang lebih luas gitu. Tapi itu tetap tidak terlepas dari yang namanya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Nah, salah satunya itu melalui program keluarga sehat kalau kita bilangnya. Keluarga sehat itu kita fokus pada isu sekarang penanganan stunting sih. Penanganan stunting. Jadi kita mulai dari tahun 2022 akhir kita kerjasama dengan salah satu organisasi masyarakat juga LSM atau NGO di Jakarta.
kita fokus di isu stunting gitu. Jadi mungkin dari tahun 2022 sampai sekarang sudah ada 6 desa yang kita intervensi. Oke. Gitu. Itu udah jauh banget kayaknya pembicaraannya. Udah Iya, ini baru kayaknya kita belum opening juga sih. Ini pengen tahu nih mungkin teman-teman kita institut itu apa? Kebetulan saya kan tahu ya sejak awalnya dulu seperti apa, tapi kan teman-teman yang lain juga belum tahu. Sebetulnya kita institut itu apa sih? Iya, kalau kita institut mungkin kalau orang bilang ya LSM ya, atau kalau kita bilang mungkin organisasi masyarakat sipil sekarang atau CSO gitu, yang fokus pada isu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak begitu. Nah, memang kita lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perempuan dan anak, walaupun mungkin isunya atau fokus kerjanya sudah semakin meluas seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu kita juga sekarang sudah mulai merambah bagaimana melibatkan orang-orang muda untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Jadi memang kami juga mulai mungkin memiliki dibilang komunitas atau apa ya, komunitas orang muda mungkin ya, yang sudah alhamdulillah anggotanya sudah seluruh Indonesia, yang kita nama Youth Task Force Anti TPPO atau gugus tugas orang muda anti TPPO begitu. Nah, kalau prinsip utamanya adalah kami pengennya sih organisasi kami itu bisa memberikan manfaat ya kepada perempuan dan anak, melihat bagaimana persoalan-persoalan hubungannya dengan kelompok rentan. Kalau kita bilang perempuan dan anak ini kan kelompok rentan ya, yang kayaknya kalau misalnya mereka itu masih sangat membutuhkan atau mungkin hak-haknya mereka itu masih belum banyak yang dipenuhi gitu ya. Contohnya misalnya hak soal kesehatan, mereka juga masih banyak memiliki persoalan-persoalan gitu ya. Salah satunya mungkin stunting sekarang menjadi isu yang kayaknya sangat terkenal gitu ya, yang karena ada target dari pemerintah penurunan angka stunting ya, itu kan 14% dan lain sebagainya. Persoalannya masih sangat banyak. Lalu juga hubungannya terkait dengan perkawinan anak mungkin juga masih banyak. Terus pendidikannya kan juga masih lumayan juga. Membayangkan nggak ketika kita institut menjadi sebesar sekarang, waktu awal-awal mendirikan, waktu itu kan kayaknya 3 bersaudara ya? Kalau mendirikan sebenarnya saya bukan yang mendirikan. Oh, bukan termasuk bukan masuk funding-fundernya. Bukan. Ada yang sebelumnya itu kan ada 5 orang ya. Tahun 2008 diinisiasi. Salah satunya ada dari Susteran PMY. Lalu ada ASN juga yang memang punya kepedulian terkait dengan isu-isu sosial di Wonosobo. Lalu juga ada aktivis perempuan ya pada zaman itu. Lalu kalau saya sendiri tuh bergabung kan kayaknya di akhir tahun 2013 atau 2014 lah kita bilang lah ya. Oh, udah generasi kedua ya? Iya, generasi kedua. Jadi memang dulu 2 orang kan. Dulu ada Mbak Rumi kan, direktur yang dulu Mbak Rumi. Lalu memang kita 2 orang, 3 orang, 2 orang, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih bisa bertahan sih di tahun 2024 ini. Harapannya sih bertahan terus. Kalau saya melihat sih kalau untuk harapan pasti saya pengennya organisasi ini menjadi organisasi yang semakin besar, semakin maju, semakin berdampak, bermanfaat bagi masyarakat begitu ya. Dan kalau saya sendiri sih mungkin kalau untuk membayangkan pada posisi sekarang kayak sebelumnya belum bisa membayangkan sih Mas gitu ya. Karena kan memang ini menjadi persoalan juga nih yang mau saya ini mungkin ya. Karena kan kami organisasi masyarakat di tingkat lokal ya, yang kayaknya kalau dari segi sumber daya manusianya, dari kemungkinan apa ya, misalnya bisa bekerja sama dengan mungkin organisasi-organisasi internasional, itu kan peluangnya mungkin lebih kecil ya gitu. Nah, tapi alhamdulillah saya nggak membayangkan juga kalau ternyata sampai detik ini kita institut bisa bekerja sama dengan beberapa donor-donor atau organisasi-organisasi atau mitra pembangunan lah kalau kita bilang ya, internasional gitu ya, yang akhirnya mungkin mengantarkan kita institut pada posisi sekarang gitu. Jadi ya
nggak pernah membayangkan, tapi itu sebenarnya mimpi kita gitu. Itu mengalir sebetulnya. Ya, gitu. mengalir Iya. gitu. Dan prosesnya saya lihat sangat cepat begitu ya, sangat cepat. Kadang sempet waktu itu, wah kok kayaknya kita masih belum siap nih. Ada culture shock nggak ketika melihat perkembangan kita institut? Kalau dulu kan ya, maksudnya kita punya mimpi, pengennya besok kita institut kayak gini ya gitu ya. Setelah waktu itu kita kerjasama dengan beberapa organisasi itu mungkin penyesuaian ya. Jadi kami mungkin masih agak terpontang-panting gitu ya. Memang harus belajar lebih gitu ya terkait dengan ya pertama dari segi isu, lalu akuntabilitas gitu ya, tata kelola organisasinya. Karena kan diakui tidak diakui Mas Agus, kalau kita bilang NGO, LSM, pasti image-nya langsung banyak orang yang kayak gitu stigmanya. Iya, stigmanya sangat negatif gitu ya. Jadi itu menjadi tantangan besar bagi kita gitu ya, bagaimana kita sebagai organisasi masyarakat sipil itu bisa menunjukkan bahwa kami tidak seperti yang dipikirkan oleh mereka kebanyakan. Tapi di sisi lain masih banyak mungkin oknum-oknum yang mengatasnamakan LSM atau NGO yang mungkin melakukan hal yang sebaliknya dengan apa yang kita lakukan. Jadi ya sering banget kita misalnya datang nih misalnya ke desa gitu, lihat ekspresinya masyarakat gitu kayaknya ada menaruh rasa curiga gitu ya, ini kira-kira mau ngapain, mungkin dianggap mau nyari masalah atau mungkin dianggap mau minta uang dan lain sebagainya. Padahal saya berani yakin ya, menjamin bahwa ketika kita institut itu datang ke desa, insya Allah ketika itu desa memang tidak secara sadar misalnya kolaborasi kegiatan gitu ya, akhirnya kita kerjasama, kita nggak pernah meminta uang sepeser pun gitu. Jadi malah sih biasanya gitu ya dari beberapa kegiatan itu ya kita support gitulah beberapa kegiatan-kegiatan gitu. Contohnya misalnya kegiatan sosialisasi, insya Allah sih kayaknya nggak ada yang desa sampai mengeluarkan uang dimodali desa gitu, bahasanya ya, bahasanya itu. Atau kita minta desa untuk ini dong ngasih, itu enggak sama sekali. Kecuali misalnya kita sudah dengan sama-sama terbuka, ini kita ada kegiatan gimana kalau misalnya kita kolaborasi bareng itu kan gitu ya. Tahu sama tahu lah ya gitu. Kayak gitu sih Mas. Kalau ini sekarang dari SDM yang dimiliki, dulu kan cuma berapa sih, 3 orang. Dan kegiatannya yang penting jalan dan tetap memiliki impian. Tapi sepanjang perjalanan ini kan mesti banyak relawan yang bergabung untuk mengcover kegiatan-kegiatan. Sekarang berapa? Kalau sekarang di luar volunteer itu kita 9 orang Mas. Di luar volunteer? Kalau yang sama volunteernya? Kalau sama volunteer mungkin ya 15. Jadi kalau staff kita itu kan naik turun, tergantung misalnya ketika kita ada program, mungkin tahun 2023 ya terakhir itu kita ada sampai 15 orang di luar volunteer kan, karena memang kebetulan kami sedang mengerjakan beberapa program, yang satu program itu kan minimal 3 orang ya, ada 3 sampai 4 orang gitu. Dan kalau sekarang memang kami bersembilan dan 2 teman kami itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan sekarang. Yang satu di Jogja di UGM, yang satunya di UI. Ya? Tapi memang kita mulai mengembangkan sistem kerja jarak jauh. Jadi dimanapun, dimanapun kita masih bisa kerja gitu kan. Ya itu mungkin salah satu keuntungan kerja dengan orang-orang muda ya. Timnya orang-orang muda gitu. Jadi udah nggak harus perkembangan zaman nggak harus bekerja itu di tempat kayak gitu kan. Iya, jadi teman-teman walaupun sedang kuliah, teman-teman juga masih bisa kerja gitu kan. Oh gitu. Mereka tetap masuk di sistemnya kita ya. Iya, kan kita udah memang sudah persiapkan ya, karena peningkatan sumber daya manusia itu menjadi salah satu fokus kami sebenarnya kan. Maksudnya kami mengakui bahwa peningkatan kapasitas staf itu adalah menjadi salah satu faktor bagaimana organisasi ini akan berkembang begitu kan. Dan apalagi dengan kami organisasi lokal tadi itu Mas, itu kan pasti kita ya
ada masih banyak PR lah yang harus kita selesaikan gitu ya. Salah satunya adalah di sisi sumber daya manusianya gitu. Nah, kalau dari segi tata kelola organisasinya sih insya Allah kita sudah banyak perubahan dan perbaikan ya. Jadi dari segi manajemen ketenaga kerjaan, lalu juga dari operasional ya, dari segi keuangan, alhamdulillah kami sudah rutin melakukan audit eksternal gitu, audit keuangan gitu ya, baik secara programatik maupun secara internal organisasi gitu. Agar ya itu salah satu upaya kami agar kami bisa membuktikan organisasi kami ini organisasi yang akuntabel gitu. Nah, salah satu upaya agar kita juga menjadi organisasi yang berkualitas adalah teman-temannya, stafnya juga harus berkualitas secara sumber daya manusia gitu. Jadi memang kami sangat mendukung teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan gitu ya. Dan kami mencoba mencari alternatif strategi gimana caranya teman-teman itu masih bisa ikut berkontribusi, tapi mereka juga bisa menggapai mimpi mereka gitu dengan melanjutkan pendidikan itu. Nah, ini kan dapat dikatakan kayak kita institut itu bisa menjadi sebuah role model, sebuah CSO ya, karena emang yang Eka tadi sampaikan stigmanya yang namanya LSM ini aduh ngeri kan. Bahkan ada istilah lembaga sumlak menyumplak gitu kan, ketika datang itu tidak menyelesaikan masalah tapi justru membawa masalah. Sementara betul. Kalau kita saya melihatnya gitu, kita institut ini kan memang mau jadi sebuah lembaga yang hadir dengan warna yang berbeda. Nah, sekarang trendingnya apa yang masih menjadi garapan? Kalau kita sih tadi tuh stunting ya, stunting iya. Stunting itu di Wonosobo. Di Wonosobo. Kita di Wonosobo. Lalu sebenarnya soal partisipasi ya, kami sangat concern juga dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan, orang muda gitu ya, dan teman-teman disabilitas gitu dalam tahap setiap proses atau tahapan pembangunan sebenarnya apapun gitu. Itu kami concern di situ, sama di isu perdagangan orang sih. Ya, kekerasan dan perdagangan orang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah untuk isu TPPO sendiri kita memang kemarin sempat kerjasama dengan DPPKB PPPA Wonosobo. Itu kami mencoba mengembangkan konsep desa anti perdagangan orang gitu. Jadi di Desa Jengkol kita membentuk komunitas perempuan, maksudnya kelompok perempuan, kelompok anak. Lalu kita juga aktif melakukan pelatihan kepada mereka, termasuk juga pelatihan kepada pemerintah desa. Itu kan kunci ya, karena ketika misalnya ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri misalnya contohnya ya, itu kan memang perlu ada surat izin dan lain sebagainya, surat keterangan segala macam gitu ya. Nah, itu kan ada peran pemerintah desa di situ, termasuk juga untuk memastikan bahwa pemerintah desa itu mengetahui berapa sih jumlah pekerja migran atau berapa jumlah masyarakatnya yang bekerja, entah itu keluar kota, keluar negeri gitu ya, atau mungkin keluar pulau gitu ya, agar ketika misalnya amit-amit ada kasus, itu mereka tahu gitu loh, maksudnya oh ini memang warga saya dan sebagainya. Karena kan ya mungkin ini fenomena gunung es ya Mas ya. Kalau dari yang kami amati sebelumnya itu memang masih belum banyak pemerintah desa yang mengetahui secara pasti nih berapa sih sebenarnya jumlah masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri gitu. Artinya database-nya juga nggak rapi. Iya, nah itu yang entah kenapa dan seperti apa begitu ya. Tapi memang ketika misalnya kita tanya ya tidak banyak lah yang akhirnya oh kayaknya ada sekian secara angka. Tapi mungkin secara ingatan gitu, oh ini ibu ini, keluarganya ini itu ada. Termasuk sebenarnya ada kasus juga loh yang misalnya hilang sudah berpuluh-puluh tahun nggak pulang dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kita institut mencoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya, bahwa hal ini tuh menjadi hal yang penting gitu. Satu nyawa, satu orang yang akhirnya tidak yang tidak terdata atau hilang gitu ya, itu kan sangat banyak menurut kami. Walaupun kayaknya 1 banding sekian, tapi itu kan sangat banyak karena dia punya keluarga, ya kan, punya anak yang memang harus
dirawat, diasuh begitu ya. Dan peran orang tua itu kan sangat penting ya di dalam proses tumbuh kembang anak itu gitu. Dia punya orang tua, punya apa segala macam, maka satu nyawa itu juga sangat sangat berharga di situ. Kalau desa binaannya berapa sekarang di Wonosobo? Kalau mungkin kalau tahun ini itu yang kita fokuskan 5 desa sekarang. Mana aja? Ini yang isu TPPO atau semua? Boleh TPPO dulu spill. Kalau TPPO sih kita masih di Jengkol ya, Oh, di Garung. Jengkol, Iya. di Garung. Kalau di Wonosobo, tapi kemarin dengan Youth Task Force anti TPPO yang tadi itu yang saya ceritakan, kami melibatkan orang-orang muda di wilayah Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya. Jadi ada perwakilan di seluruh Indonesia. Tahun ini kami mencoba masuk ke tiga wilayah, 3 atau 4 wilayah. Ada di Kabupaten TTU, Timur Tengah Utara, lalu di Atambua, lalu kita kemarin di Kabupaten Ngada. Di Kabupaten Ngada itu ada dua kecamatan, di Kecamatan Bajawa sama di Mataloko, Golewa. Itu udah berapa lama? Kalau yang apa? Yang di NTT? Kalau di NTT itu kita sudah dari akhir tahun 2021 sih. Oke. Partnernya siapa Kak? Gimana? Partnernya siapa? Partnernya dari dari Belanda. Belanda ya? Dan kami juga kan tergabung dalam jaringan yang namanya Zero Human Trafficking Network kan. Itu ada kurang lebih mungkin 40-an organisasi yang tergabung dalam jaringan itu. Jadi memang kami kerjanya kan bersama-sama gitu ya. Oh gitu ya. Nah ini saya tadi agak sedikit lupa. Kapan sih kok tertarik mengangkat isu-isu perempuan, anak di dalam kegiatannya untuk kita? Ya karena memang mereka itu kan kelompok rentan ya, yang ada ada banyak sekali persoalan gitu yang dihadapi oleh mereka, mulai dari persoalan soal ya kerentanan mereka dalam kekerasan gitu ya, lalu KDRT itu masuk juga ya dalam bidang garapan kita. Ya masuk juga sih, masuk juga. Jadi kami juga menerima aduan-aduan kasus gitu, walaupun tidak banyak ya, karena kami kan fokusnya non litigasi ya. Jadi kami akan lebih banyak mendampingi korban dan lebih ke pemulihan korban. Misalnya merujuk gitu ya ketika ada kasus. Kalau memang itu bukan ranahnya kami akan merujuk ke organisasi yang memang sudah lebih fokus ke situ gitu. Tapi kami juga melakukan pendampingan. Oh, artinya kita itu juga berpartner ya dengan lembaga-lembaga lain ya? Iya, seperti UPIPA gitu kan, Puspaga gitu. Jadi kalau yang di Wonosobo, kami juga sempat dapat rujukan dari Jakarta untuk dampingin kasus TPPO korbannya orang Brebes. Itu juga kami dampingi gitu. Kalau di Wonosobo sendiri sebetulnya persoalan yang paling urgent ditangani kita apa sekarang? Apa ya? Mungkin urgent semua sih sebenarnya ya Mas ya. Cuma ya itu tadi kami segala hal yang berhubungan dengan perempuan dan anak sebenarnya. Pelayanan publik kan kami juga concern di situ kan. Ya karena kan itu berhubungan dengan hak-hak dasar perempuan dan anak kan. Seperti pendidikan, terus kesehatan ya kan. Pokoknya intinya semua hal yang berhubungan dengan perempuan. Ini di Wonosobo ada nggak desa-desa binaan khusus? Ya tadi kan kalau di TPPO kayaknya lebih banyak di luar daerah. Kalau yang masalah stunting dan lain-lain di Wonosobo? Stunting tahun ini kita ada 4 desa, 2 di Kejajar, di Sikunang dan Campursari, 2-nya di Kalikajar, di Purwojiwo dan Lamuk. Itu sudah berlaku selama 1 tahun? Stunting? Stunting yang untuk 4 desa. 4 desa ini mungkin ya 10 bulan ya. 9 sampai 10 bulan. Metode yang dipakai gimana sih Kak? Bagaimana mengenalkan diri ke KDS, ke pemerintahan desa ya. Kemudian nanti bagaimana membuat jejaring dengan warga-warga lokal seperti itu. Oke. Kalau dulu maksudnya kan ini kita juga belajar ya, berproses dari ya itu pengalaman-pengalaman. Kalau sebelumnya itu kami misalnya lihat data dulu ya. Misalnya kita coba browsing-browsing. Misalnya desa-desa mana aja sih yang stuntingnya lumayan tinggi gitu ya. Lalu kita akan lihat dulu di sana, kita
kira-kira desa mana sih yang mau kita garap berdasarkan dari data itu gitu, dan dengan berbagai banyak dengan pertimbangan-pertimbangan atau yang kita dapatkan. Lalu setelah itu biasanya kami akan datang tuh ke desa itu, kenalan gitu kan, terus memperkenalkan diri dan sebagainya gitu. Tapi kita akhirnya, karena kita juga belajar ya, ternyata ya tanggapan itu kan beragam ya Mas ya. Ada yang mungkin sangat welcome, ada yang menaruh rasa curiga, mungkin pemerintah desanya welcome tapi masyarakatnya mungkin masih ada yang menaruh rasa curiga dan lain sebagainya gitu. Nah akhirnya tahun ini itu kami mencoba untuk minta rekomendasi dari pemerintah daerah. Jadi kami berkonsultasi dengan Bapeda, jadi kan Wonosobo kan juga ada desa-desa lokus stunting ya. Yeah. Lokus stunting, lalu kami kayak minta rekomendasi kira-kira desa mana sih gitu yang sekiranya kita bisa ajak untuk bekerja sama, karena ketika desa itu mungkin penerimaannya itu tidak begitu gitu ya, bahasanya apa kurang ya? welcome. Ya kurang welcome. Itu kan berdampak pada capaian-capaian programnya kita. Ya, secara inilah ya, kan pasti kita kerja pun kan harus ada target-target tertentu kan gitu. Nah itu kira-kira apa yang menyebabkan desa itu nggak gitu respect dengan program yang ditawarkan? Nah itu yang aku juga masih mencari-cari ya, karena kan macam-macam gitu ya, macam-macam. Mungkin karena ketakutan bahwa tadi kekhawatiran bahwa kami sebagai LSM nanti akan mencari-cari masalah gitu ya, mungkin mengorek-orek rahasia atau apa, kami juga nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya ketika ada desa yang sudah tahu, sudah kenal kami ya, contohnya misalnya desa Jengkol gitu, pemerintah desanya itu malah sangat ini ya, kayak Mbak kira-kira gimana nih, kapan kita bisa ini lagi gitu. Karena mereka sudah tahu selama ini tuh kita kerjanya tuh seperti apa gitu. Tapi ada yang masih kayak mungkin pasang kuda-kuda, ini dia mau ngapain lagi? Ini arahnya kemana kita gitu kan? Kemana gitu ya. Kadang ada yang merasa ini kayaknya akan memprovokasi masyarakat dan lain sebagainya. Padahal prinsipnya adalah gini Mas, setiap kegiatan kami itu misalnya kami ngasih pelatihan begitu ya, lalu memang kami punya target-target kan, pasti pengennya pelatihan ya masyarakatnya kapasitasnya makin meningkat kan gitu ya. Itu salah satu capaian kami. Kalau masyarakatnya nggak tambah meningkat kapasitasnya, pengetahuannya, itu berarti kita gagal dong gitu kan. Nah salah satunya kan misalnya mereka menjadi lebih aktif, menjadi lebih kritis, melihat persoalan-persoalan di desa, mereka bisa menganalisis gitu ya, sampai akhirnya misalnya mereka bisa memberikan usulan-usulan sesuai dengan kebutuhannya mereka. Itu kan dampak dari peningkatan kapasitas yang kami berikan. Bukan karena kami memberikan provokator bahwa ini ada masalah, kamu gini ya kamu. Itu kan enggak sama sekali. Jadi mereka itu muncul kesadaran itu dari proses yang kita lakukan. Dan kami juga tidak pernah terus mencoba untuk mencari-cari persoalan itu kan enggak gitu. Jadi mereka menganalisis sendiri persoalannya seperti apa, kira-kira di desa itu ada masalah apa dan lain sebagainya. Itu kan ketika pun masyarakatnya tidak mau menyampaikan itu, atau kami nggak tahu kan gitu. Artinya kita lebih mengedepankan ini ya, metode-metode partisipatif dari masyarakat ya. Iya itu. Kami sangat hati-hati di dalam proses semua kegiatannya kita lah gitu. Bisa mungkin kami juga tidak akan mengorek-ngorek rahasia. Artinya gitu, lebih fokus pada apa yang dilakukan gitu kan. Betul. Selain itu kalau di luar urusan itu ya nggak masalah gitu kan. Enggak. Gitu. Tapi pada akhirnya tanggapan-tanggapan dari pemerintahan desa itu mulai berubah seiring mungkin pertama mulai kenal dengan kita institut, mau tahu mungkin kopas dari beberapa desa yang lain gitu. Biasanya mendengar testimoni, ada yang mendengar testimoni dari desa-desa yang lain. Contohnya misal nih yang kemarin cukup menarik, itu kan kami mencoba menginisiasi kegiatan kelas ibu hamil, yang selama ini misalnya kelas ibu hamil itu kan dengan dia sendiri kan datang. Itu kelas ibu hamil dengan suami gitu kan. Jadi suaminya itu ikut terlibat dalam proses itu. Jadi mereka dapat edukasi kan soal bagaimana kehamilan, bagaimana nanti pas persalinannya, gitu ya, perawatannya dan sebagainya. Jadi ada bidan yang
cerita tuh ke bidan yang lain, pengen dong dapat pendampingan, pengen dong seperti itu. Lalu apalagi ya yang akhirnya banyak. Oh ini contoh lagi. Ini kenapa akhirnya larinya ke stunting ya malah isunya? Ya nanti kan berlanjut Iya, masih betul, lama ya. masih 3 hari ini. Iya, salah satunya lagi adalah mungkin kita mencoba untuk mengembangkan metode kebun gizi ya. Jadi sebenarnya kebun gizi itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mengembangkan sumber pangan secara mandiri gitu ya, baik nanti yang dikelola oleh individu maupun secara Kelompok. komunal, yang itu hasilnya bisa dimanfaatkan untuk misalnya pemberian makanan tambahan ke ibu hamil atau ke balita-balita stunting gitu kan. Contohnya kemarin kita mengembangkan budidaya lele nih di 4 desa gitu kan. Ada di desa Campur Sari, Campur Sari, Jajar. Iya, kalau lele itu dua deh. Enggak terlalu dingin yang di sana. Dua di Purwojiwo sama di Lamuk. Kalikajar. Nah, baru kita mencoba satu kali ya waktu itu. Sekarang sih ibu-ibunya udah ngisi lagi dan mereka sangat semangat. Jadi pas kita coba ngisi itu dalam jangka waktu 3 bulan kita berhasil panen 103 kilo waktu itu. Dan itu sebelumnya belum pernah ada model gitu. Belum. Nah, sekarang begini Kak. Culture perempuan desa itu kan cenderung pasif. Bagaimana kita institut ini merubah biar mereka bisa memiliki inisiatif, bisa mereka lebih ke open mind-nya juga gitu. Sebenarnya kalau aku melihatnya sih lebih ke pemberian ruang ya. Pemberian ruang itu kan bukan hanya secara formalitas ya. Dalam bahasanya itu ya udah ini ada forum, misalnya musyawarah gitu ya. Terus datang sebagai perwakilan perempuan 30%. Udah datang ya, bukan soal itu kan sebenarnya gitu. Kalau di kami itu kayak misalnya forum, misalnya kader gitu kan. Ya kami memang ngasih peningkatan kapasitas gitu. Kebutuhannya apa nih ibu-ibu mau belajar soal apa? Contohnya kalau kader kemarin mau belajar soal misalnya saya butuh ngisi buku KIA. Oh, saya mau ini, saya mau itu, ya kami coba fasilitasi gitu. Nah, kalau tadi kan dikatakan bahwa kita itu tidak pernah mau memungut dana dari desa. Terus untuk operasional program ataupun kegiatan seperti itu dari mana? Funding? Iya, dari funding. Dari kan kami punya tadi itu ya bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan ya, mitra-mitra pembangunan. Dan kami pun juga yaitu kami kan juga sadar diri ya. Maksudnya kami juga harus bisa mandiri sebenarnya secara ekonomi, secara keuangan gitu. Jadi walaupun belum maksimal, kami juga mencoba untuk membuat unit-unit usaha gitu kan. Apa Kak yang sudah mulai digarap? Ya, kami sekarang sih biasa jualan kopi ya, tapi kita coba branding. Ya, kalau dulu kan kita pernah buka kedai kopi. Ya. Kalau sekarang kita mencoba untuk buat branding kopi sendiri, kerjasama dengan petani gitu. Lalu kami jual gitu. Jadi kemarin itu lumayan Mas. Jadi pas Lebaran tahun kemarin kita dapat pesanan beberapa box kopi yang memang kita sudah sekaligus kita buat kayak untuk parcel gitu. Oh, hampers itu kita kirim ke hampers, kita kirim ke Jakarta ke beberapa orang. Sampai lumayan banyak orang gitu. Dan kita juga sampai sekarang ya alhamdulillah masih ada yang misalnya pesan beli itu alhamdulillah, walaupun belum banyak lah ya. Artinya kan gini, kita institut sebagai LSM itu dituntut kedepannya mandiri, tidak hanya mengandalkan pada dana-dana dari donor. Betul. Tapi kapan kira-kira itu bisa tercover gitu, melihat kiprah kita kan sudah mulai menasional gitu loh ya. Waduh, itu pertanyaan. Diminum nggak apa-apa, santai aja. Itu pertanyaan yang sulit dijawab sih Mas, karena menurutku memang ini menjadi salah satu tantangan bagi organisasi masyarakat sipil ya, dimanapun mungkin ya. Maksudnya untuk bagaimana dia bisa mandiri secara ekonomi dengan ya tadi segala sumber dayanya kami itu kan masih cukup minim ya. Tapi ya kami mencoba untuk mengelola semaksimal mungkin. Ya salah satunya dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusia semua staf. Nah, jadi kan kami sekarang sudah alhamdulillah nih Mas, misalnya kita beberapa kali bekerja sama dengan
organisasi-organisasi lain, mungkin dengan pemerintah gitu yang memang memerlukan kami sumbangsih pemikiran kami gitu di dalam beberapa kegiatan gitu. Ya mungkin kami bilang bisa jadi konsultan gitu ya, atau mungkin tenaga ahli gitu ya, yang ketika semakin banyak teman-teman kita institut yang mungkin menguasai bidang-bidang tertentu, kami kan sebenarnya itu menjadi salah satu usaha fundraising kami gitu ya. Ya kami bisa menjadi konsultan itu gitu. Dan itu mungkin ya akan berdampak ya pada peningkatan ekonomi. Lah, ini tapi ya. yang gini juga saya tertarik ya, yang namanya LSM itu biasanya konfrontatif. Tapi yang saya lihat dari kita institut kan kolaboratif itu kan. Apa tidak akan menghilangkan rasa kritis ketika harus berkolaborasi? Saya taruhlah dengan Pemda seperti itu. Kami memiliki strategi yang berbeda sih Mas sebenarnya. Ya memang kami pakainya kan kolaboratif ya. Dengan kami menyadari bahwa itu namanya sih menyumbangkan saran masukan, ide-ide, pemikiran-pemikiran itu kan nggak harus dengan cara-cara yang konfrontatif. Ya ibaratnya kalau kita mau merubah sesuatu kita dengan marah-marah, ya itu saya bukan terus akhirnya mau ini ya kontra dengan teman-teman yang enggak gitu. Jadi kan setiap orang, setiap lembaga tuh kan bisa memilih punya stylenya masing-masing. Iya, cara memilih silahkan mereka mau pakai cara apa. Begitu kan, ada yang dengan berbagai strategi itu, saya menghargai itu dan saya juga sepakat dengan itu, apapun pilihan organisasi itu. Nah kalau kami memang mencoba untuk dengan cara yang soft mungkin ya, pendekatan yang soft. Dengan cara itu tadi kami mencoba memasukkan ide gagasan kita dengan metode-metode yang berbeda. Contohnya misalnya metode pelatihan, kita akan mencoba membuat kayak silabus strategi yang ini kayak gini nih caranya. Kita godok dengan teman-teman, lalu kita coba masukkan ke situ gitu. Masnya kita menggunakan metode itu. Dan ternyata lebih efektif ya daripada harus berkonfrontasi ya. Kalau dibilang lebih efektif dan tidak efektif, saya nggak bisa menjawab itu. Karena tadi itu Mas, kan kami setiap organisasi kan punya caranya masing-masing ya. Tapi yang dirasakan kita dengan pola-pola kolaboratif seperti itu? Alhamdulillah selama kami misalnya berproses, alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan sih kalau kita lihat gitu. Dan yang satu hal yang memang saya sangat apresiasi sebenarnya ke pemerintah daerah Wonosobo itu adalah ketika kami mencoba, kita institut dengan Bapeda waktu itu mencoba untuk mendiskusikan bagaimana agar peran perempuan di dalam musyawarah pembangunan itu menjadi lebih kuat. Nah, waktu itu kami mencoba untuk mengembang. Ya sebenarnya musrenbang perempuan itu sudah ada. Musrenbang perempuan itu sudah ada sebelumnya, sudah beberapa kali dilakukan. Nah, kami mencoba mendiskusikan gimana kalau partisipannya itu menjadi lebih umum. Jadi kita coba waktu itu buat pendaftaran online Mas untuk ikut musrenbang perempuan sebagai peserta. Kalau sebelumnya itu kan sudah ada organisasi-organisasi. Nah itu kita ada kuota 25% dari total yang akan ikut musrenbang perempuan. Itu online, daftar online waktu itu dibuka 2 hari. Dan yang daftar itu 98. Padahal itu baru aja kita uji coba 98 orang, dan perwakilannya itu lebih menyeluruh, lebih umum. Itu lebih lintas profesi. Lintas profesi ya, ada yang benar-benar ibu rumah tangga, ada yang pedagang, ada yang guru PAUD, ada yang kelompok wanita tani, yang benar-benar itu tuh dari desa loh Mas, gitu. Dan setelah itu karena memang pesertanya terbatas ya waktu itu ada 25 atau 30 yang akhirnya memang karena waktu itu kami ada dukungan dari salah satu mitra pembangunan ya, yang akhirnya dari 30 peserta yang lolos seleksi, yang setelah kita cek gitu ya, dari 98 itu kita kasih peningkatan kapasitas dulu. Soal apa itu perencanaan, pembangunan, dan memahami soal isu-isu begitu ya. Ada 5 bidang isu waktu itu yang kita diskusikan terkait dengan isu kesehatan, ekonomi, infrastruktur, terus apalagi sih kesehatan, sosial, infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Ada 5. Nah dari situ perempuan-perempuan ini
mereka bener-bener diskusi yang sangat panas. Saya ingat banget waktu itu. Kita tuh sampai selesai tuh maghrib. Padahal mulainya juga dari pagi kan. Saking mereka tuh semangat dan mereka butuh ruang mungkin ya. Iya, mereka butuh ruang. Jadi kami mencoba untuk menyediakan ruang itu gitu, dan kami juga disediakan ruang dan kita kasih peningkatan kapasitas karena ternyata mereka selama ini belum pernah tahu tuh kayak gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau ketika Eka dan teman-teman ini memberikan ruang ke perempuan dan mereka begitu antusias, lantas pertanyaannya selama ini mereka seperti apa gitu kan? Toh pertama keterlibatan perempuan memang harus ada, tapi biasanya kayak tadi itu tokoh-tokoh perempuan yang sudah ditentukan yang hadir, sehingga ya partisipasinya lebih pada datang, isi daftar hadir, udah gitu kan, tanpa memiliki terobosan-terobosan pemikiran. Nah, tapi kan kita institut menggunakan pola baru nih, adanya capacity building untuk teman-teman. Kira-kira selama ini seperti apa sih perempuan-perempuan itu? Mungkin sebenarnya sudah banyak kegiatan-kegiatan di desa-desa ya. Tapi formalistik. Ya mungkin kurang merata bisa jadi. Jadi kurang merata atau kurang merangsang sebuah pemikiran-pemikiran dan ide gitu Kak? Ya mungkin itu menjadi salah satunya juga gitu. Karena kan kalau kita bilang misalnya soal partisipasi perempuan, keterlibatan perempuan atau penerima manfaat, itu kan seharusnya bukan hanya jumlah peserta yang ikut itu aja. Misalnya kita mau ikut sosialisasi 30. Ya. Nah, yang terus penerima manfaatnya hanya 30. Sebenarnya kan harapan dari kegiatan itu pasti 30 orang ini melebar kan? Melebar gitu ya. Dan harapannya bukan orang-orang itu aja gitu kan yang ikut. Misalnya nih contoh saya mencontohkan diri saya sendiri deh. Misalnya ada ikut sosialisasi. Saya ikut. Nanti sosialisasi apa saya yang ikut lagi gitu kan. Nah, jadi teman-teman atau perempuan-perempuan yang mungkin lebih jauh ya, maksudnya mereka kurang memiliki akses informasi, mereka nggak terlibat di situ gitu. Nah itu yang menjadi persoalan gitu kan. Dan biasanya kan kayak gitu, sekali dia menjadi taruh di desa ya, sekali perempuan itu terlihat aktif, ya udah di semua kegiatan ya orang-orang itu terus gitu kan. Iya, tapi gini Mas Agus, kalau aku lihat memang persoalan di desa kan seperti itu. Tapi setelah kami coba analisis, memang ada banyak faktor gitu. Salah satunya karena kita kesulitan sebenarnya, desa itu kesulitan untuk mencari perempuan-perempuan atau orang-orang itu yang bersedia dengan sukarela untuk terlibat dalam semua aktivitas di desa. Contohnya nih, saya tuh sangat bangga dengan para perempuan-perempuan di desa-desa itu yang mereka dengan sukarela mendedikasikan waktunya mungkin ya 24 jam gitu untuk desa. Contohnya misalnya kader nih. Kader itu kan tugasnya sangat banyak nih Mas. Mulai dari pendataan gitu ya, pendataan segala macam, mereka posyandu, ngisi aplikasi yang semuanya sangat banyak gitu kan. Jadi mereka tuh sangat sibuk, mungkin malah lebih sibuk dari saya sebenarnya. Saya sih paling berangkat kantor terus habis itu apalah ya santai-santai. Mereka tuh kan enggak gitu kan. Mereka mengerjakan banyak hal gitu. Dan ada juga yang secara fasilitas itu masih belum optimal. Contohnya misalnya mereka masih keterbatasan perangkat elektroniknya dan lain sebagainya itu kan, misalnya harus ngisi data-data ini ternyata internetnya susah, aplikasinya ya aplikasinya yang mungkin muter-muter dan lain sebagainya, tapi mereka tetap semangat gitu kan. Nah ini yang mungkin akhirnya perlu menjadi refleksi kita bersama ya, termasuk mungkin pemerintah, mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah kabupaten. Sebenarnya bagaimana sih caranya agar semua elemen masyarakat itu ketika ada misalnya kita ada program, pemerintah ada program, itu bisa semuanya tuh kena dampaknya atau bermanfaat bagi semuanya gitu. Ya mungkin dengan banyak hal, dengan banyak metode ya. Kalau misalnya biasanya kegiatannya di gedung misalnya kantor desa, kita coba misalnya per dusun gitu ya, dibuat kegiatan-kegiatan yang lebih variatif ya. Atau memanfaatkan pertemuan-pertemuan informal yang sangat banyak di desa Mas. Contohnya pengajian, kegiatan dawis, kegiatan PKK, pengajian rutin, yasinan. Itu kan sebenarnya ruang
ruang yang sangat banyak, dan kebanyakan masyarakat tadi itu yang belum pernah mendapat informasi itu mereka datang ke situ gitu. Jadi sangat penting sebenarnya desa punya kader atau siapalah ya, pionir atau apa yang akhirnya dia bisa memberikan informasi pada forum-forum itu gitu. Jadi mungkin forumnya yang biasanya yasinan, ngaji biasa, nanti ada materi-materi untuk dapat informasi itu. Ya. Nah, pernah nggak akhirnya terus kita itu dari berbagai pengalaman itu membuat sebuah formula yang ditawarkan ke Pemda misalnya, biar itu menjadi sebuah semacam kayak silabus bagi masyarakat. Artinya kan berdasarkan pengalaman kan, artinya bisa mungkin menyusun hal-hal yang lebih simpel, lebih bisa aplikatif di desa gitu. Kalau yang kemarin praktek ya, jadi kemarin itu kan kami kerjasama dengan dinas sosial ya, untuk melatih RT RW sama LDK, lembaga apa desa itu, kayak LPMD kayak gitu-gitulah. Soal perencanaan. Perencanaan partisipatif, dan di situ kami mencoba untuk membangun. Tapi ini perencanaan umum ya, bukan hanya perempuan. Ini pesertanya kan ada 2 gelombang. Peserta pertama itu semuanya laki-laki. Dan itu sudah kita tebak waktu itu. Tapi alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan perspektifnya kita itu alhamdulillah bisa kita sampaikan ke mereka dengan kami mencoba untuk membuat metode diskusi yang lebih partisipatif dan memang tidak banyak teori. Jadi kami memang biasa kan kalau khas-khas NGO itu pakai plano, metaplan, spidol gitu kan. Nah, jadi mereka bicara gitu mereka kan gambar, analisis situasinya seperti apa, terus akhirnya mereka waktu itu kami mencoba untuk silakan gambar peta desa kalian gitu kan, digambar. Terus kira-kira ada persoalan-persoalan apa, ditulis di titik mana persoalannya apa, lalu strateginya gimana, sampai akhirnya kira-kira kalau ngusulin programnya seperti apa. Terus kami paling kayak kenapa penting perencanaan itu tidak semuanya infrastruktur. Kenapa kalaupun teman-teman memilih mengusulkan infrastruktur, bagaimana agar infrastruktur itu tuh ramah terhadap perempuan, anak, lansia. Kami ada permainan-permainan gitu, misalnya main peran lah ya gitu. Role play-nya itu gitu. Jadi siapa yang jadi disabilitas pura-pura jadi lansia usia 80 tahun. Terus kami ada kayak soal cerita, terus mereka misalnya di pertanyaan, terus kira-kira seperti apa tuh mereka, oh iya ya ternyata kalau lansia harus misalnya pertemuan di gedung bertingkat, nggak bisa ya karena dia harus pakai ramah. Jadi mereka langsung mencoba untuk menempatkan diri sebagai para kelompok rentan ini. Jadi akan lebih kena dibandingkan kita ngomong langsung. Misalnya kalau kegiatan itu jangan ini ya gitu-gitu kan. Jadi mereka mungkin apaan sih ini kok nyuruh-nyuruh atau sok tahu banget gitu. Dan mereka merasa terlibat di situ ya. Iya. Ya saya ingat betul kan ketika dulu pernah kita kerja bareng itu kan. Ya style LSM itu ya kayak gitu. Udah pesertanya suruh menyampaikan yang punya gagasan seperti apa, terus langkah-langkahnya seperti apa, sehingga semacam kayak fasilitator itu lebih bersifat pasif kan. Itu ngefek di desa. Menurutku sih ya lumayan lah ya, tapi kan itu butuh proses ya. Itu kan nilai baru kalau di desa. Iya. Jadi kayak contoh kemarin kami mencoba mengembangkan metode prarembuk stunting yang mungkin dibilang ya ideal lah ya. Maksudnya kan kalau mau rembuk stunting itu kan harus basisnya kan data, basis masalah, melibatkan penerima manfaat juga Mas. Kita buat kayak modulnya gitu Mas kemarin. Sudah kita serahin juga ke Bapeda, ke TPPS. Jadi ya silakan misalnya ini mau direplikasi, mau ini alhamdulillah referensi lah ya. Silakan, karena itu kami udah uji coba Mas di desa dampingan kami, kita sudah mencoba kan dari modul itu kita kembangin, terus kita udah pakai 3 kali uji coba. Jadi uji coba pertama, terus waktu itu kita kerjasama dengan Dinsos karena kebetulan kami diminta untuk mengisi peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia di desa-desa waktu itu. Terus kita coba kembangin itu, terus kita juga kita coba implementasikan di 2 desa dampingan kami, dan hasilnya lumayan sih, kayak maksudnya ya masyarakat itu bisa menganalisis kebutuhan persoalan dan kebutuhan yang memang real mereka butuhkan. Contoh misalnya
selama ini misalnya kader tuh sebenarnya punya persoalan tadi itu, perangkat-perangkat yang digunakan untuk bekerja itu tuh sudah tidak mendukung gitu. Tapi selama ini mereka mungkin kesulitan untuk mau bilang itu forumnya gimana tadi itu ya, takut entah itu gimana gitu. Dengan melakukan prarembuk stunting waktu itu dengan metode biasa diskusi ala-ala NGO. Mereka buat nulis-nulis apa segala macam lah. Akhirnya di situ muncul Mas usulan-usulan yang mungkin sebelumnya belum muncul gitu. Ada yang kemarin di Desa Lamuk kalau nggak salah. Sebelumnya tuh belum ada PIK remaja kalau nggak salah. Terus habis itu kita coba fasilitasi prarembuk, akhirnya desa secara sadar, oh ya ini kita belum ada ya PIK remaja, akhirnya mereka menginisiasi dengan dana mereka sendiri gitu kan, kegiatan untuk membentuk PIK remaja. Oh gitu. Itu kan dampak ya maksudnya. Kalau gitu harusnya begini Kak, hasil-hasil yang dilakukan bisa dong itu direplikasi. Kan desa dampingannya terbatas karena ini menyangkut masalah program dan anggaran kan. Harusnya misalnya Pemda yang menjadi partner kita itu bisa mereplikasi apa-apa yang sudah dilakukan, karena ternyata masyarakat juga butuh. Dan sikap pasif perempuan misalnya di desa itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka memang tidak diberikan kesempatan. Ya mungkin kesempatannya masih lumayan minim lah ya. Tapi ketika diberikan kesempatan seperti dengan pola-pola seperti itu, ternyata banyak juga ide-idenya bagus gitu kan. Oke. Nah, hampir terlupa Youth Task Force anti TPPO itu apa sih sebetulnya? Kayaknya kan kemarin sempat bikin flyer ya beberapa tahun yang lalu ini kan. Iya. Kita sih sebenarnya intinya ingin mendorong keterlibatan orang muda dalam upaya pencegahan TPPO. Melalui berbagai cara lah ya. Salah satunya adalah kampanye di media sosial dan juga mereka di komunitas-komunitas lah gitu. Jadi memang kan tahun 2021 kan kami coba ada open recruitment lah ya waktu itu. Ada 25 orang muda yang akhirnya terpilih dari sekian ratus yang mendaftar waktu itu. Ada dari Batam, Padang, Kalimantan, Jawa Timur, pokoknya hampir Indonesia semua, ya? seluruh Indonesia. Nah, tugas utama mereka itu sebenarnya satu, mereka memberikan edukasi, melakukan kampanye-kampanye yang kreatif melalui sosial media, gitu. Kenapa sosmednya dipilih? Karena jadi gini Mas, sebelumnya itu kan jaringan kami yang Zero Human Trafficking Network bersama dengan Manson Meet and Misi itu donor kami. Itu kan kami melakukan studi dulu, riset ya, bahwa ternyata konten-konten kekerasan, terus informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan di media sosial itu cukup tinggi gitu. Maka ya kita akan mencoba untuk mengcounter itu. Jadi ketika ada lowongan informasi gini, kita kasih edukasi yang lain gitu. Oh ternyata misalnya modusnya bayaran misalnya sebagai ART bayaran 10 juta di Jakarta, itu kan nggak realistis kan. Nah jadi teman-teman itu mencoba memberikan edukasi bahwa coba deh lebih bijak lagi lihat informasi-informasi ini gitu. Termasuk misalnya kekerasan gitu ya. Misalnya misalnya ada banyak kasus kekerasan yang banyak masyarakat tuh nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya kekerasan. Jadi, misalnya ketemu, kalau anak-anak zaman sekarang bilang misalnya toxic relationship lah ya, misalnya KDP lah, kekerasan dalam berpacaran misalnya gitu kan. Sebenarnya kan overprotective gitu ya, terus dia misalnya dipaksa untuk melakukan hal-hal di luar yang inilah ya, yang sewajarnya orang berelasi itu kan sebenarnya salah gitu kan. Mungkin yang paling nggak disadari itu misalnya pelarangan saya overprotective itu nggak boleh ini nggak boleh itu kan. Terus akhirnya teman-teman ngasih ini loh sebenarnya kalau pacaran cara kayak gini tuh itu toxic relationship gitu, yang teman-teman tuh harus menghindari itu gitu, harus lebih bijak lagi misalnya ketika berhubungan ya misalnya dengan pacarnya gitu, masih berhubungan dalam tanda kutip menjalin relation itu kan. Relasi itu kan harus lebih hati-hati. Misalnya ternyata ketika dia mengajak misalnya berhubungan seksual dalam tanda kutip ya, itu bukan bukti cinta dan lain sebagainya, itu kan perlu dikasih edukasi gitu ya. Nah itu sih sebenarnya. Lalu kami juga mencoba untuk selain mereka
terlibat di maksudnya aktif di sosial media. Mereka kan kebetulan mengelola Instagram ya, punya Instagram sendiri Youth Task Force Anti TPPO. Lalu mereka juga mengelola Instagramnya Zero Human Trafficking Network. Terus mereka juga mengelola websitenya Zero Human Trafficking Network. Mereka juga sudah mulai merambah ke TikTok dan lain sebagainya gitu. Mereka juga melakukan edukasi ke grassroots atau ke komunitas-komunitas orang muda di tingkat level berbagai level. Ada yang di level desa, benar-benar komunitas desa. Ada yang di orang muda Katolik atau orang keagamaan gitulah ya. Kemarin kan sampai nggarap di Nusa Tenggara Timur kan? Iya. Itu bisa di-spill sedikit Kak? Iya, kalau di NTT itu memang 2 tahun kemarin ya, itu menjadi salah satu fokus kami karena TPPO juga? TPPO, iya, karena tingginya kasus perdagangan orang ya di sana. Walaupun fenomena TPPO itu kan seperti gunung es ya, Mas ya, dan TPPO itu kan bukan hanya terjadi ke pekerja migran sebenarnya. Nah, mindsetnya kan ketika kita bicara TPPO itu juga ngelepas dari pekerja migran, Iya, ternyata betul. enggak juga. Enggak, kan sekarang TPPO-nya udah misalnya kayak kita kemarin lah dengar belum lama di Wonosobo aja yang ketangkep kan, yang suami jual istrinya kan. Oh iya. Itu kan sebenarnya Oh, kan itu TPPO. beneran tuh. Iya, itu kan TPPO kan. Terus yang ke sekolah, yang antar anak sekolah itu juga udah ada Mas. Tapi kan banyak yang nggak terlapor atau ya itu apakah mereka memang takut tidak tahu harus melapor kemana atau jangan-jangan mereka nggak tahu kalau itu TPPO gitu kan. Ada banyak faktornya. Nah kalau yang di NTT itu karena NTT itu kan terkenal dengan negeri peti mati ya Mas ya. Yang hampir tiap tahun itu ratusan orang meninggal dan dikirim dari kebanyakan dari Malaysia. Itu pekerja migran ya? Pekerja migran. Ada berapa yang pernah terdetek yang sepengetahuan Eka? Peti mati itu? Kalau tahun ini kayaknya sudah hampir 120. 2024. 2024. Komparasi dengan tahun sebelumnya? Itu ratusan terus Mas. Kayak kemarin tahun sebelumnya kayaknya 140-an. Kenapa gitu loh pertanyaannya? Ya kebanyakan yang meninggal itu memang unprocedural ya atau undocumented gitu. Jadi banyak yang mungkin tidak berdokumen resmi. Toh yang berdokumen resmi pun mereka tuh juga rentan Mas, sama aja gitu kan. Maksudnya rentan mengalami kekerasan, rentan mengalami banyak hal lah di situ. Apalagi yang tidak berdokumen gitu. Nah ini terus peran kita di program itu seperti apa? Kami edukasi kan ke ke masyarakat. Pertama ya kita ngasih kayak pengertian ke kayak orang-orang muda karena kan orang muda itu rentannya gini loh. Mereka tuh misalnya lulus SMP SMA kan di sana juga banyak yang nggak melanjutkan pendidikan juga kan Mas, dan pilihan bagi orang muda yang tidak melanjutkan sekolah itu kan satu antara dia bekerja atau nikah ya kan kayak gitu kan. Maka ya kita perlu kasih edukasi gitu ya. Di situ sebenarnya TPPO itu apa sih gitu kan, modus-modusnya itu seperti apa, cara-caranya tuh kayak gimana. Berarti lebih ke preventifnya ya kalau preventif. Kita itu ya. Kita lebih ke preventif karena kalau sekarang kalau bicara soal TPPO Mas, kalau dulu mungkin ya image-nya orang-orang dengan yang punya pendidikan rendah, misalnya dengan pendidikan rendah itu mereka lebih rentan mengalami TPPO. Sekarang enggak Mas. Ternyata pendidikan tinggi juga tetap rentan. Iya, sekarang kalau apa case yang pernah ditangani? Kalau tanganin enggak, tapi jaringan kami ya, kami sangat sering banget mendiskusikan ini. Contohnya itu apa? Online scamming Mas. Oh gitu ya. Sekarang itu teman-teman S2 lulusan universitas-universitas ternama itu mereka terjebak dalam kasus TPPO. Biasanya mereka ke Myanmar atau ke Vietnam atau ke Kamboja. Ke Kamboja itu ya kemarin tren-tren judi online itu mungkin banyak juga yang dikirim ke Kamboja itu ya. Itu kan mereka sebagai ya ditipu ya maksudnya. Sebagai mungkin ahli-ahli IT atau segala macam gitu dipekerjakan di Myanmar, biasanya Myanmar, Kamboja dan Filipina dan ternyata Indonesia itu kan bekerja sama dengan kurang lebih 100 negara ya untuk kayak pengiriman tenaga kerja kayak gitu, dan ternyata kayaknya kalau nggak salah dari tiga negara itu kayaknya ada yang nggak masuk ke dalam kayak kerjasama gitu, jadi belum kerjasama tuh dengan pemerintah Indonesia. Dan posisinya, jadi saya pernah ikut pertemuan ya waktu itu di Bali, kayak pertemuan Asia gitu. Jadi ada beberapa narasumber yang ngasih materi dan saya lihat
di pemaparan itu. Camp-camp. Jadi mereka tuh punya camp-camp misalnya contohnya di Myanmar, perbatasan antara Myanmar dan Thailand dan itu lokasinya tuh sangat sulit untuk diakses. Jadi pemerintah Indonesia aja ketika mau mencoba menyelamatkan itu tuh kesulitan gitu. Dari segi aksesnya, dari segi budaya, dari segi segala macam kan hukumnya udah beda kan. Antara Indonesia, antara Myanmar, Thailand dan lain sebagainya itu mereka tuh kesulitan, sangat kesulitan di situ. Dan mereka sangat masif kan, maksudnya para trafficker ini kan sangat masif dengan berbagai strategi untuk merekrut para calon-calon. Dan sekarang sasarannya juga enggak hanya tadi yang disampaikan ya, tingkat pendidikan rendah, tapi pendidikan tinggi pun sekarang sangat rentan. Ada nggak pesan biar mereka tidak terkena dasar pengalamannya kita? Ya yang jelas adalah ketika misalnya kok mendengar ada tawaran pekerjaan yang nggak logis, ya coba direfleksikan kembali gitu kan. Cari nama perusahaannya, contohnya itu benar-benar ada apa nggak sih perusahaannya. Tapi itu juga mungkin gini Kak, saya potong. Karena kerja sulit. Ketika ada informasi itu mereka menjadi sebuah ada peluang nih gitu kan. Makanya pertama tingkat kewaspadaannya itu juga berkurang gitu kan. Ya itu buah si malakama ya Mas ya. Kita juga mengakui ya bahwa ya apalagi sekarang ya situasi ekonominya seperti ini gitu kan, dan pada posisi-posisi sulit manusia orang gitu ya, pasti ketika mendengar ada tawaran pekerjaan yang menarik ya pasti kemungkinan mereka akan tertarik begitu kan. Apalagi dengan iming-iming gaji yang luar biasa besar iming-iming gaji gitu kan. Gitu. Dan pokoknya sekarang tuh hati-hati deh. Kayak banyak juga teman-teman orang muda yang sekarang misalnya kayak ini kemarin aja deh teman-teman saya ini kayaknya indikasi TPPO nggak sih gitu kan. Karena dia itu mau bekerja ke luar negeri terus pakai visa. Yang penting datang aja visa kunjungan, visa wisata gitu loh Mas. Iya. Wah itu kan bahaya banget terus. Habis karena santai aja di sana sudah ada orang, di sana sudah ada temennya, nanti akan diurus dan sebagainya. Itu kan modus itu. Tapi ya itu orang banyak yang nggak sadar gitu. Tapi ya intinya, di sana nanti bayarnya gini, ya kan pasti akhirnya melihatnya ke sisi itu. Yang dilihat dari bayarannya dulu kan. Perlu hati-hati itu di situ. Oke, waduh ini asik banget kita ngobrol ini Kak tentang masalah ya dari partisipasi perempuan, stunting, terus barusan TPPO ya, tapi kayaknya durasi juga. Saya udah dikode sama Dean. Intinya sebetulnya apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kali ini, bahwa yang namanya NGO ataupun LSM itu bukan sebuah lembaga yang harus dijauhi. Karena ternyata LSM itu memang hadir untuk membantu pihak-pihak tertentu, membantu masyarakat sehingga memiliki sudut pandang yang lain. Partisipasi masyarakat itu kan selama ini mungkin sudah digembar-gemborkan dari pemerintah, tapi hasilnya juga kurang. Nah, ini ada satu hal yang harus kita pertanyakan. Ketika LSM dengan program-program pemberdayaannya mereka bisa menyentuh dan menggunakan formula yang tepat, ternyata partisipasi masyarakat khususnya perempuan juga oke gitu kan. Oke, terima kasih Eka ya ngobrolnya. Nanti mungkin kita bisa dilanjut di belakang kamera nih. Siap Mas Agus ya. Oke, sukses terus untuk Kita Institute. Salam ya untuk teman-teman di Kita Institute. Karena memang saya lihat ini lembaganya anak-anak muda banget gitu. Dan saya juga pernah muda sih. Baik Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa Lintas Topik, demikian bincang-bincang kita dengan Eka Munfarida Irviani, Direktur Kita Institut Wonosobo yang saat ini sudah mulai menasional gerakannya gitu. Dea silakan ya. Baik, terima kasih ya Mas Agus, dan terima kasih juga Mbak Eka. Ya kembali ke Dea dan juga Riki nih. Ya luar biasa banget ya pembahasan Lintas Topik hari ini ya. Dea menarik sekali ya bersama Mbak Eka ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan tema yang berbeda ya Mbak ya. Betul. Dan selalu menarik pokoknya kalau sama Ida Agus ya. Sehat-sehat terus ya Ida Agus ya. Ya kalau nggak ada Ida Agus kayaknya sepi banget ya. Bener banget ya. Cuman ada Riki dan Dea. Jadi cuma berdua. Oke, demikian ya untuk para pemirsa Lintas YouTube Lintas YouTube. Topik. Lintas Topik ya. Dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada ya, di Radio Purnama Sidi FM dan Citra FM, yaitu untuk Sobat Citra dan Sobat Purnama Sidi ya. Oke, sampai jumpa lagi untuk Lintas Topik berikutnya ya Dea ya. Iya. Pokoknya selalu nantikan. Pokoknya
nanti aja. Oh iya, masih rahasia ya. Masih rahasia ya. Oke, terima kasih juga kita samain ke Mbak Eka Munfarida Irviani selaku Direktur Kita Institute. Sampai Iya. jumpa kembali dan dia mohon pamit. Iya, Rika juga pamitan ya. Tapi jangan lupa, nih bisa didengarkan di radio itu jam 3 ya dia ya. benar. Di hari Selasa sama hari Jumat. Oke, oke. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.